Monggo Ibu. Saking pundi Ibu? Kula namung Jenawi. Oh, mboten mudeng kula. Jenawi ngendi? Lereng barat Gunung Lawu masih menyimpan banyak misteri dari masa lalu yang belum terpecahkan. Berbeda dengan sisi lain dari Gunung Lawu yang hingga kini belum ditemukan jejak peradaban kuno. Bagian barat gunung ini kaya akan peninggalan sejarahnya. Candi Ketek berlokasi di Desa Gumeng dan terletak tidak seberapa jauh dari Candi Cetha yang terkenal, merupakan bangunan bersejarah yang hingga kini masih berselimut misteri. Letaknya yang berada di sisi jalur pendakian Gunung Lawu membuat candi ini lebih dikenal oleh kalangan pendaki gunung dibandingkan dengan masyarakat luas. Sehingga di jalur ini kita akan sering berjumpa dengan para pendaki gunung. Candi Ketek merupakan nama sebutan bagi masyarakat sekitar untuk bangunan candi di tempat ini. Bangunan punden berundak yang diperkirakan berasal dari masa akhir Majapahit ini sesungguhnya kurang sesuai apabila disebut dengan candi. Candi adalah bangunan suci yang terdiri dari 3 bagian yang melambangkan 3 tingkatan dunia: Burloka, Buarloka, dan Swarloka. Bentuk dan tata ruang Candi Ketek sangat berbeda bila dibandingkan dengan candi-candi dari masa Hindu-Buddha, baik dari periode Jawa Tengah maupun periode Jawa Timur. Candi Ketek merupakan bangunan punden berundak yang disusun dari batu-batu andesit gundul dan bentuk yang sederhana. Batu-batu alam yang digunakan di tempat ini hanya ditata tanpa melalui proses rumit layaknya mendirikan bangunan candi. Selain itu, di area kompleks Candi Ketek juga tidak ditemukan ikon-ikon kedewataan seperti yang terdapat pada bangunan-bangunan candi Hindu maupun Buddha pada umumnya. Keletakannya yang tidak seberapa jauh dari Candi Cetha lebih mengisyaratkan apabila Candi Ketek dahulunya lebih memungkinkan dipergunakan sebagai tempat tinggal atau permukiman kecil. Terlebih dengan terdapatnya sungai yang mengalir di bawahnya, tentu saja menjadi pendukung adanya peradaban di dekatnya sebagai sumber air yang utama. Pemukiman kecil di Candi Ketek tentu saja sudah tidak bisa kita saksikan saat ini, mengingat bahan bangunan yang digunakan saat itu terbuat dari kayu ataupun bambu yang memang banyak tersedia di tempat ini. Adanya pemukiman di tempat ini tentu saja berhubungan dengan keletakan Candi Cetha di dekatnya. Masyarakat Jawa kuno di tempat inilah yang mendirikan dan merawat kompleks Candi Cetha hingga tempat ini ditinggalkan selamanya. Kisah pertempuran yang terjadi di Bulak Peperangan, sebuah padang sabana yang terletak di atas Candi Ketek, menjadi legenda tersendiri bagi masyarakat lereng Gunung Lawu bagian barat ini. Pertempuran antara sisa-sisa pendukung Majapahit melawan prajurit Adipati Cepu di bawah Kesultanan Demak menorehkan cerita tersendiri di tempat ini. Demikianlah adanya peradaban baru yang masuk, memaksa peradaban yang lama harus tunduk dan mengikuti tatanan yang lebih baru. Sisa-sisa adanya bekas bangunan di tempat ini bisa diketahui dari pola susunan batuan di masing-masing terasnya. Tiap-tiap teras ini terdapat bangunan yang dihuni oleh masyarakat Jawa kuno sesuai dengan strata sosialnya. Bagian teras paling atas merupakan bangunan yang dihuni oleh pemimpinnya. Adanya tangga batu pada bagian tengah menjadi penghubung pada tiap terasnya sebagai jalan untuk menyampaikan informasi kepada pemimpin di tempat ini secara berjenjang. Mungkin dahulunya di tiap-tiap pintu tangga masuk ini ditempatkan penjaga layaknya sebuah istana kecil. Siapapun itu yang pernah bermukim di tempat ini tentulah seorang yang mempunyai pengaruh besar dan merupakan tokoh penting pada masanya. Keletakannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompleks Candi Cetha maupun Candi Sukuh
memberikan isyarat jawaban dari tokoh yang pernah berdiam di tempat ini. Bukankah komplek pemukiman Ratu Boko yang didirikan di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan candi-candi kerajaan di bawahnya? Candi Gedek ini lebih menyerupai tempat hunian atau pemukiman bila dibandingkan dengan komplek candi maupun punden berundak. Kita tahu di Gunung Lawu ini menjadi kisah legendaris sosok Prabu Brawijaya V yang dipercaya sebagai raja terakhir Majapahit. Jadi bukan tidak mungkin apabila sang Prabu dahulu malah bermukim di tempat ini. Dari susunan teras-terasnya yang mengecil, bagian atasnya mengindikasikan apabila teras paling atas sebagai tempat bermukim sang pemimpinnya. Dalam hal ini bisa saja Brawijaya V. Selain itu, apabila kita lihat susunan tangga naiknya yang sangat sempit dan cenderung terjal, tentunya jalan naik ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu, yang mungkin orang kepercayaan sang Prabu saja yang boleh menghadap langsung, sedang kaulanya duduk menunggu di teras yang paling bawah. Jadi disinilah tempat Brawijaya bersama pengikutnya bermukim, sebelum akhirnya ketahuan oleh bala tentara kerajaan Demak. Dari keadaan ini, bisa saja kejadian yang terjadi di Bulak Peperangan itu merupakan kejadian sebenarnya yang tergambarkan oleh masyarakat sekitar saat ini, sehingga kisah-kisah perang yang terjadi di Bulak Peperangan sebenarnya memang ada pada saat itu. Dengan demikian, komplek Candi Gedek dahulu merupakan pemukiman yang didiami oleh Brawijaya bersama pengikutnya, sebelum akhirnya ketahuan oleh bala tentara Demak dan terjadi pertempuran di Bulak Peperangan karena Brawijaya V dikejar oleh bala tentara tersebut. Namun mungkin juga pada saat terjadi pertempuran di Bulak Peperangan terjadi kekalahan di kubu Brawijaya, sehingga Brawijaya kemungkinan melarikan diri ke puncak Argotumilah dan meninggal di sana. Bukankah hal yang sama juga terjadi dengan Amangkurat Agung atau Amangkurat pertama? Ketika kalah bertempur dengan Trunojoyo, sang Amangkurat melarikan diri. Salam budaya.